Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Asmaul Husna dengan NPI 14625001112. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya untuk sebuah program yang mana program ini itu digunakan untuk pemenuhan ya ujian akhir semester atau UAS dengan mata kuliah yaitu pemrograman perangkat lunak dengan dosen yaitu Pak Muhammad Firdaus, ST.M.Com. Nah, di sini saya sudah membuka yang namanya soalnya untuk soal UASnya. Di sini ada dua soal, ada yang namanya itu adalah NPI ganjil ya di sini. Untuk NPI ganjil ini disuruh untuk membuat yang namanya sistem manajemen wisata dan juga sedangkan untuk NPI genap di sini sendiri itu disuruh untuk membuat yang namanya itu adalah sistem manajemen pemain sepak bola. Berhubung di sini saya itu NPI genap yaitu 2 ya akhiran saya. Jadi di sini saya akan membuat atau menjelaskan ya program yang sudah saya buat yaitu tentang yang namanya sistem manajemen pemain sepak bola. Di sini ada beberapa ini ya, ada beberapa parameter yang harus kita penuhi ya atau yang harus saya penuhi supaya bisa memenuhi yang namanya ujian akhir semester ini seperti itu. Nah, di sini saya disuruh untuk membuat yang namanya program manajemen sistem pemain sepak bola ya, sistem manajemen pemain sepak bola dengan menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek gitu. Nah, ini hampir mirip seperti soal praktikum, ujian praktikum. Cuma di sini nanti akan ada beberapa penambahan seperti itu. Nah, di sini ada beberapa parameter yang harus dipenuhi. Yang pertama itu nanti harus ada yang namanya struct. Struct ini isinya itu adalah alamat ya, struct alamat. Yang mana struct alamat ini yaitu dia berisi adalah kota dan juga negara. Jadi nanti ada struct alamat yang mana di dalamnya ini berisi kota dan juga negara. Nah, struct tersebut itu juga menjadi bagian substructure dari kelas pemain. Jadi struct ini itu adalah bagian ya dari yang namanya itu adalah kelas pemain. Nah, kelas pemainnya sendiri itu ada di nomor 3 ini. Yang ada yang namanya kelas pemain ya. Seperti itu. Nah, jadi struct ini nantinya dia itu akan menjadi substructure kelas pemain. Selain struct sendiri atau struct alamat ini, di sini juga disuruh untuk membuat yang namanya kelas pendapatan. Nah, di kelas pendapatan ini nantinya itu harus berisi yang namanya nama pendapatan dan juga yang namanya itu adalah nominal. Seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini ada yang namanya gaji pokok, bonus gol, bonus clean sheet, bonus kemenangan, bonus sponsor dan juga ada yang namanya bonus turnamen. Nah, satu pemain dapat memiliki lebih dari satu komponen pendapatan. Nah, di sini disuruh untuk membuat yang namanya vektor, menggunakan vektor namanya. Seperti itu. Nah, selain kelas pendapatan, nantinya juga akan ada yang namanya kelas pemain ya. Jadi, seperti yang sudah disinggung tadi, ada yang namanya kelas pemain. Yang mana kelas pemain ini itu memiliki beberapa atribut. Di antaranya itu ada yang namanya ID pemain, nama pemain, alamat asal, dan juga yang namanya vektor, daftar pendapatan. Seperti itu. Jadi vektor yang atas ini nantinya akan dimasukkan ke sini ya. Seperti itu. Yaitu dalam bentuk vektor, daftar pendapatan. Pendapatannya apa aja gitu. Nah, misal sebagai contoh, oh ternyata adalah Halan. Halan ini dia golnya 10 kali. Nah, kalau gol 10 kali itu dia dapat sekian. Nah, itu. Ada namanya vektor pendapatan nantinya. Nah, selain itu juga di sini disuruh untuk membuat yang namanya fungsi virtual ya. Fungsi virtual dengan menggunakan yang namanya virtual void, tampilkan data pemain. Seperti itu. Nah, selain kelas pemain, ada juga yang namanya kelas turunan. Jadi, ada pemain, nah ada kelas pemain, nanti di bawahnya kelas pemain ini akan ada namanya kelas turunan. Gitu. Nah, untuk kelas turunannya sendiri ini ada dua ya. Ada yang namanya itu adalah kelas turunan penyerang dan juga ada namanya kelas turunan penjaga gawang. Seperti itu. Jadi ada dua. Ada kelas turunan penyerang dan juga ada yang namanya kelas turunan penjaga gawang. Yang mana untuk kelas turunan ini sendiri untuk penyerang, jadi punya yang namanya atribut tambahan yaitu jumlah gol. Di sini disuruh untuk ngoverride ya. Jadi di sini ini kan ada void nih. Nanti dia itu nanti di override di sini. Supaya apa? Supaya nantinya nggak tabrakan atau nggak bentrok lah untuk yang namanya datanya.
gitu. Jadi kelas induk pemain nanti diturunkan ke arah namanya penyerang ataupun ke penjaga gawang menggunakan apa? Menggunakan yang namanya override seperti itu, polymer posis. Nah, selain untuk yang namanya penyerang, di sini ada juga yang namanya penjaga gawang ya. Di sini untuk penjaga gawangnya sendiri, di sini ada atribut tambahan yaitu jumlah clean sheet. Jadi selain ID, nama, alamat, vektor, jumlah daftar pendapatan, untuk penjaga gawang ini sendiri, dia juga ada namanya jumlah clean sheet itu berapa. Nah, di sini juga sama, ada yang namanya override fungsi seperti itu. Jadi nanti di sini kita akan buat override. Nanti kita akan masukkan di kelas penyerang ataupun kelas yang namanya uh, penjaga gawang seperti itu. Jadi ada 4 ya total, ada stroke, struct ya, struct alamat, ada kelas pendapatan, ada kelas induk pemain dan juga kelas turunan yaitu penyerang dan juga penjaga gawang. Seperti itu. Nah, untuk menunya sendiri di sini sudah ada kisi-kisinya ya. Jadi untuk membuat yang namanya menu program seperti ini, jadi ada yang namanya sistem manajemen pemain sepak bola, ada 8 ya, 8 nomor. Beda ya sama praktikum. Praktikum kemarin kan kita ada 5 nomor ya, 5 poin. Di sini ada total yaitu 8 poin. Seperti itu. Ada tambah pemain, ada tampilkan semua pemain, ada ubah data pemain berdasarkan ID, ada hapus data pemain berdasarkan ID, ada juga yang namanya cari pemain, simpan ke file, dan juga ada yang namanya baca data dari file. Sedangkan yang terakhir ada yang namanya keluar. Seperti itu. Nah, kita masuk ke nomor satu nih, tambah pemain. Nah, untuk tambah pemain sendiri di sini sama ya seperti apa itu namanya praktikum kemarin, ujian praktikum. Di sini disuruh untuk membuat yang namanya bisa memilih ya jenis pemain. Ada yang namanya pemain penyerang atau pemain penjaga gawang. Seperti itu. Nah, inputannya apa ya? Inputannya tergantung dari sini. Tadi ini inputin apa ya? Gitu. Oh, ternyata di sini ada yang namanya kota, ada negara, ada juga ID, nama, alamat, dan juga ada yang namanya vektor seperti itu. Jadi di sini juga sama. Jadi ID, nama, kota, negara. Jika pemain itu memilih yang namanya penyerang, maka nanti akan disuruh untuk input yang namanya jumlah gol, sama ya. Kayak tadi override. Jika memilih yang namanya penjaga gawang, maka dia itu akan memilih yang namanya jumlah clean sheet seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini, misalnya jumlah pendapatannya itu ada 4. Oh, pendapatannya itu pendapatan yang pertama itu apa? Oh, ternyata dia ini pendapatannya itu adalah gaji pokok gitu. Oh, nominalnya berapa? Gaji pokok 5 sekian. Pendapatan yang kedua ini berapa? Oh, ternyata nama pendapatan yang kedua ini bonus goal. Bonus goalnya dapat berapa? Dan juga sampai yang lain. Ada juga yang namanya bonus sponsor, terus yang kena ke terakhir ada juga yang namanya bonus kemenangan. Jadi nanti setelah user itu menginput yang namanya jenis pemain, anggap aja penyerang misal ya, nanti disuruh untuk input yang namanya ID, nama, kota, negara, dan juga jumlah gol. Nantinya setelah sudah mengisikan yang atas tadi, dia nantinya akan disuruh untuk menginputkan yang namanya jumlah komponen pendapatan. Jumlah komponen pendapatannya itu ada berapa? Seperti itu. Oh, ada 4, berarti isinya seperti ini. Gitu. Itu menu yang pertama, yaitu tambah pemain. Nah, kita masuk nih ke menu yang kedua, yaitu tampilkan semua pemain. Nah, ditampilkan semua pemain ini nantinya di sini ya, di sini sama ya menampilkan semua pemain. Jadi pemain-pemain yang sudah kita input tadi itu nanti akan ditampilkan seperti apa. Semuanya ditampilkan seperti itu. Nah, yang ketiga ini ubah data. Ubah data ini tergantung ya. Dia ini berdasarkan apa? Oh, ternyata mengubah data berdasarkan ID pemain. Nah, data yang bisa diubah itu ada banyak ya, tergantung tadi. Jadi kita menentukan apa itu yang bisa diubah. Ini juga ada yang namanya hapus data ya. Hapus data bisa menghapus data berdasarkan ID pemain juga. Terus ada juga yang namanya cari pemain. Cari pemain ini bisa berdasarkan ID, nama, negara, ataupun total pendapatan maksimal seperti itu. Nah, jika data ditemukan, tampilkan seluruh informasi pemain berdasarkan rincian pendapatannya. Jika tidak, ya data tidak ditemukan. Seperti itu. Nah, yang keenam ini simpan file ya. Menyimpan seluruh data pemain ke dalam file menggunakan offstream. Jadi nanti kita akan menggunakan include offstream harusnya. Seperti itu. Seluruh informasi pemain termasuk daftar pendapatan harus ikut disimpan. Di sini juga ada baca data dari file. Jadi membaca seluruh data dari file menggunakan if stream. Jadi di sini tadi ada off stream untuk menyimpan, untuk mengimport ada juga yang namanya if stream seperti itu.
Nah, program wajib menggunakan stroke dan kawan-kawannya. Seperti itu. Jadi kurang lebih untuk soalnya sendiri ini mirip-mirip ya seperti ujian praktikum kemarin. Cuma di sini ada penambahan, yaitu ada yang namanya simpan ke file dan juga ada yang namanya baca data dari file. Seperti itu. Jadi kurang lebih untuk soalnya seperti itu. Oke, kalau gitu langsung aja ya, kita akan masuk ke dalam kodenya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke DevC terlebih dahulu. Oke, di sini akan saya jelaskan aja ya. Jadi di sini saya sudah membuat yang namanya data atau istilahnya program ya. Program saya di sini sudah membuat yang namanya program sistem manajemen pemain sepak bola. Ini ya sudah saya buat seperti ini. Saya akan jelaskan aja baris per barisnya. Di sini saya memakai beberapa ini ya, include atau istilahnya library. Ada IOStream. IOStream ini digunakan untuk yang namanya mengimport yang namanya library untuk keperluan input ataupun output ya. Itu ada yang namanya vektor. Vektor ini untuk mengimport yang namanya library untuk menggunakan namanya struct vektor karena tadi kita disuruh untuk membuat yang namanya vektor ya, menggunakan vektor. Ada juga yang namanya string ya, string tipe data teks atau string. Ada IOMANIP. IOMANIP ini digunakan untuk ya presisi angka lah gampangannya. Angkanya itu supaya bisa sinkron ya dengan yang namanya ada di sini. Di nolnya itu ada sinkron. Itu totalnya berapa, nolnya nanti bisa sinkron seperti itu. Makanya saya pakai namanya IOMANIP. Ada juga yang namanya Fstream. Fstream ini tadi ya di poin berapa tadi? Di poin 6 ya, 6 di poin 6 ya di sini kan disuruh untuk nyimpen ya, simpen ke file kan. Gitu. Jadi disuruh untuk nyimpen di file, kita butuh yang namanya library. Jadi tadi ya, sorry, untuk Fstream ini kan ada dua nih, Fstream sama ada yang namanya SStream. Kedua-duanya ini sama ya, jadi Fstream sama SStream ini digunakan buat poin ke-7 ya, membaca data dari file seperti yang ditekankan tadi. Dari yang 7 di sini dia ini wajib ya menggunakan namanya ifstream ya, Fstream. Di sini saya menggunakan yang namanya Fstream seperti itu. Karena tadi keperluan yang ada di sini. Nah, itu Fstream. Fstream itu digunakan untuk yang namanya impor ya, impor yang namanya ya library lah, library supaya nanti bisa membaca dan juga menulis ya file eksternal. Jadi tadi kan kita disuruh untuk import tuh, import sama yang namanya itu adalah nyimpen. Nah, kita menggunakan namanya Fstream ini. Seperti itu. Ada juga yang namanya SStream. SStream ini digunakan untuk mengimpor ya library untuk mempermudah lah gampangannya yang namanya memproses string gitu. Tipe data stringnya ini biar diprosesnya biar lebih mudah seperti itu. Di sini ada namanya username std ya sama seperti sebelumnya biasanya. Kalau kita pakai ini supaya nggak menginputkan namespace secara manual. Jadi sudah otomatis lah tinggal generate yang namanya kodenya. Seperti itu. Oke, itu ya, itu library-library yang saya gunakan di Fstream. Ini digunakan untuk membaca dan juga menyimpan lah namanya. Stream ini digunakan untuk memecah data string biar lebih mudah untuk dibaca. Gitu. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke arah namanya struct alamat. Gitu. Jadi untuk struct alamat sendiri di sini saya di sini menggunakan namanya struct alamat karena tadi soal disuruh untuk membuat yang namanya itu adalah struct alamat. Jadi kalau kita perhatikan di sini di poin 1 kita disuruh untuk membuat yang namanya struct alamat yang berisi yaitu kota dan juga negara. Di sini saya buat struct alamat kota dan juga negara. Seperti itu. Nah, setelah ini struct, saya juga membuat yang namanya itu adalah kelas pendapatan. Nah, di sini ada yang namanya kelas pendapatan sesuai dengan instruksi soal ya. Isinya ada apa aja? Ada yang namanya nama pendapatan, ada juga yang namanya nominal. Seperti itu. Jadi ada dua. Ada nominal sama ada yang namanya nama pendapatan. Seperti itu. Nah, kenapa kok di sini saya pakai yang namanya tipe data double? Karena untuk mendeklarasi variabel double ya, untuk menyimpan yang namanya nominal pendapatan gitu. Jadi bisa digunakan untuk menyimpan nominal yang namanya pendapatan. Pendapatannya ada berapa? Oh, ada 5. Nanti bisa disimpan di tipe data double ini. Seperti itu. Jadinya saya pakai string karena ya angka lah seperti itu. Oke, jadi di sini ada yang namanya itu adalah pendapatan ya.
pendapatan, string nama, double nom. Nah, ini maksudnya apa? Ini itu maksudnya adalah digunakan untuk yang namanya itu adalah mendeklarasikan yang namanya konstruktor atau construct. Jadi nanti ketika pendapatan ini dipanggil, maka dia itu akan otomatis disuruh untuk menambahkan yang namanya nama pendapatan dan juga yang namanya nominal seperti itu. Jadi ada nama pendapatan, ada juga yang namanya nominal ketika pendapatan ini dipanggil seperti itu. Nah, di sini di bawahnya setelah pendapatan tadi, ini kan kita disuruh untuk membuat yang namanya kelas pemain ya. Ini pendapatan ini kan pendapatan. Terus di bawahnya kita disuruh untuk membuat yang namanya itu adalah kelas pemain, seperti itu. Kelas induk yaitu pemain. Nah, di sini saya sudah ngebuat yang namanya kelas pemain ya di sini. Seperti yang ada di soal di sini, saya disuruh untuk membuat yang namanya atribut ya. Ada yang namanya ID pemain, ada nama pemain, ada juga yang namanya alamat asal dan juga daftar ya, daftar pendapatan seperti itu. Nah, di sini sudah saya buat yaitu kelas pemain. Kenapa kok di sini saya kasih yang namanya protected? Jadi protected di sini itu maksudnya apa? Di sini itu supaya ya untuk menentukan lah supaya kelas ini itu atribut di bawahnya itu hanya bisa diakses oleh kelas ini dan juga kelas turunan. Makanya saya kasih namanya protected. Jadi kelas ini, kelas pemain itu hanya bisa diambil atau diturunkan ke kelas turunannya dia atau ke kelas itu sendiri. Seperti itu. Jadi nggak bisa dipanggil ke variabel-variabel yang lain. Seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya protected. Nah, di sini juga ada yang namanya string ID pemain, ada juga yang namanya string nama pemain, ada juga yang namanya alamat asal, ada juga yang namanya vektor pendapatan, daftar pendapatan ya, seperti yang ada di sini. Pendapatan, vektor pendapatan ini yang dipanggil. Jadi otomatis kalau vektor pendapatan ini dipanggil, ya dia nanti akan disuruh untuk input yang namanya nama pendapatan dan juga nominal. Seperti itu. Nah, dan juga di sini ada yang namanya public ya. Di sini ada yang namanya public, string ID, string nama, string kota, dan juga ada yang namanya string negara. Nah, di bawahnya juga ada yang namanya ID pemain, nama ya, asal kota, dan juga yang namanya asal negara. Gitu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di sini kenapa kok saya kasih yang namanya pemain ya karena pemain itu adalah konstruktor. Di sini itu kita klasifikasikan dulu konstruktornya. Supaya apa? Supaya ketika pemain ini dia dipanggil, maka pemain ini akan mewariskan tipe data atau isi atau variabel yang ada di dalamnya itu supaya bisa langsung kepanggil juga. Jadi bisa diturunkan lah gampangannya seperti itu. Nah, di situ ada yang namanya ID pemain dan sebagainya. Nah, itu digunakan untuk yang namanya membuka ya yang namanya blok instruksi supaya apa? Supaya nanti ketika pemain ini dipanggil maka nanti dipanggil juga yang namanya string ID, string nama dan juga yang lainnya. Nah, di bawahnya ada yang namanya asal kota. Asal kota ini maksudnya apa? Digunakan untuk menetapkan yang namanya nilai parameter kota ya ke dalam anggota kota ya dari struk asal. Asal yang ada di atas itu. Dan juga yang namanya negara seperti itu. Jadi di sini itu disuruh untuk digunakan untuk mendeklarasikan yang namanya konstruktor yaitu pemain. Jadi kalau pemain dipanggil ya udah nanti ini sampai D dipanggil semua dia. Seperti itu. Nah, di bawahnya ini ada namanya virtual pemain ini digunakan untuk apa? Ya ini digunakan ini virtual ini dia itu polimorfosis atau turunan gampangannya. Jadi dia ini digunakan untuk namanya mendeklarasikan supaya pemain ini bisa diturunkan ya. Jadi bisa supaya memori yang ada di turunannya itu dia bisa dideklarasikan itu dengan benar. Gitu. Jadi dia itu istilahnya biar bisa di override lah gampangannya. Gitu. Jadi pemain ini nantinya kalau udah diisi misal terus dipanggil lagi, nah itu nggak disuruh misi lagi. Artinya dia itu biar bisa di override lah, gitu. Jadi kalau pemain yang ada di atas itu dia dipanggil, ya udah pemain yang ada di atas itu nanti akan di override dengan uh, parameter input yang ada di bawah. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga ada yang namanya void ya, tambah pendapatan.
Ini digunakan untuk yang namanya ini adalah menambahkan ya referensi objek yang namanya tambah pendapatan di vektor daftar pendapatan gitu. Nah, di sini saya menggunakan namanya double ya, double get total pendapatan construct. Ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk yang namanya mendeklarasikan fungsi bertipe double ya, untuk menghitung total pendapatan gitu. Jadi total pendapatannya itu ada berapa? Seperti itu. Nah, pendapatan itu kan tadi ada tambahkan di sini. Ada daftar pendapatan, jadi di pushback ya, daftar pendapatannya itu di pushback seperti itu. Nah, nanti kalau udah di pushback semua, maka dari itu nantinya di sini daftar pendapatan tadi akan ditotal dari satu seperti itu. Nah, gitu. Nah, di sini kalau kita bisa lihat, di sini ada yang namanya total plus P titik nominal. Ini digunakan untuk menambahkan ya nilai nominal dari objek P ke dalam variabel total. Seperti itu. Jadi nanti total pendapatannya itu akan dimasukkan ke dalam yang namanya variabel total. Gitu. Seperti itu. Itu ya. Di sini juga ada yang namanya virtual void data, tampilkan data pemain. Itu juga sama ya, tampilkan data pemain. Seperti itu. Nah, kalau kenapa ada yang namanya tampilkan data pemain? Karena di sini kita disuruh untuk membuat yang namanya fungsi virtual, yaitu virtual void tampilkan data daftar pemain. Ini juga sama, tampilkan data pemain dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini ini dia ini istilahnya gampangannya dia ini disuruh ya yang namanya itu adalah mendeklarasikan ya fungsi di sini ada namanya void tampilkan header data. Ini digunakan untuk mendeklarasikan fungsi untuk menampilkan data dasar pemain ya. Di sini ada juga yang namanya cout. Di sini nyetak ya, nyetak file yang namanya ID pemain, nama pemain, kota, dan juga yang namanya negara seperti itu. Jadi dia ini digunakan untuk mencetak nah isi variabel yang sudah diisi lah gampangnya. Jadi digunakan untuk yang namanya mencetak variabel yang sudah ada kembangannya seperti itu. Jadi isi variabel negara, isi variabel kota, isi variabel nama pemain, isi variabel ID pemain itu apa? Nah, itu yang nantinya akan ditampilkan lewat yang namanya tampilkan data pemain seperti itu. Nah, di bawahnya juga ada yang namanya itu adalah void, tampilkan rincian pendapatan seperti itu. Nah, tampilkan rincian pendapatan ini digunakan untuk apa? Gampangannya, jadi di sini dia itu digunakan untuk mendeklarasikan fungsi sudah pasti ya, untuk yang namanya mencetak ya, mencetak rincian pendapatan. Jadi rincian pendapatannya itu ada berapa, seperti itu. Nah, cout tadi yang ada di sana itu digunakan untuk yang namanya menampilkan ya, untuk ngeprint lah gampangannya, ngeprint rincian pendapatan. Nanti di bawahnya itu ada yang namanya for ya, for cons auto np daftar pendapatan. Nah, itu digunakan untuk apa? Itu digunakan untuk mengatur yang namanya elemen teks menjadi rata kiri semua seperti itu, dan memberikan yang namanya lebar spasi set w ya, set w itu space banyak yang namanya 25 karakter. Lalu mencetak nama pendapatan. Ini supaya apa? Supaya nanti dia itu tidak bentrok atau tidak tumpuk-tumpuk lah gampangannya ketika ditampilkan seperti itu. Nah, nanti di sini ada namanya cout ya, cout total. Ini digunakan untuk yang namanya sama, ini set W 25 total seperti itu. Jadi ini digunakan untuk menampilkan ya atau ngeprint yang namanya ini ada yang namanya titik-titik ini, terus rincian pendapatan, titik-titik ini, terus RP, terus ini, terus dan juga namanya total seperti itu. Jadi ini digunakan untuk yang namanya tampilkan rincian pendapatan. Jadi rincian pendapatannya itu ditampilkan. Nah, dan juga jangan lupa di sini ada perulangan ya. Jadi dia itu akan diulang sebanyak pendapatan itu ada berapa. Gitu. Jadi rincian pendapatannya itu ada berapa. Kalau rincian pendapatannya itu ternyata ada sebanyak 4 ya udah. Berarti dia itu akan ditampilkan sebanyak 4 kali. Seperti itu. Nah, di bawahnya ini juga ada yang namanya itu adalah string ya, string get ID, string get nama, string get negara, ada yang namanya void set nama, void set kota, dan juga ada yang namanya void set negara. Nah, ini fungsinya buat apa? Ini sebenarnya fungsinya buat apa? Jadi gampangannya di sini kita itu mendeklarasikan yang namanya fungsi ya untuk mengembalikan nilai ID pemain.
Begitu. Jadi nilai ID pemainnya itu dikembalikan ke sebelumnya. Supaya apa? Supaya ketika pendapatan tadi atau rincian pendapatan tadi itu dimasukkan, maka ID pemainnya itu diklasifikasikan gitu. Oh, ternyata orang ini itu sudah menambahkan user ini sudah menambahkan tambahan pendapatan di A B C D dengan ID 101. Ya udah, nanti dia itu akan dikembalikan ke ID 101 setelah ditambahkan seperti itu. Nah, untuk get nama ini juga sama, dikembalikan, konstruk ya. Ini kembalikan yaitu nama pemain, jadi dikembalikan asal negara. Ini juga sama, nama ya, set kota dan juga ada namanya set negara seperti itu. Nah, ini digunakan, ini kan dia dikembalikan nih, dikembalikan. Nah, sedangkan yang di bawah ini digunakan untuk yang namanya set void ya, void set nama. Jadi dia itu digunakan untuk mendeklarasikan yang namanya fungsi set ya, fungsi setter ya, gitu. Supaya apa? Supaya istilahnya gampangannya dia itu bisa diedit. Kalau ini kan dia itu get kan, mendapatkan. Oh, string get ID. Oh, ID dengan tipe data string diambil. Nah, nanti dia akan diganti. Nah, sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang di bawah ini void. Nah, kebetulan yang di sini yang diganti itu adalah set nama sama set yang namanya kota ya. Ada juga namanya set negara. Gitu. Jadi di sini digunakan untuk get ya, untuk mengambil. Terus ini itu digunakan untuk ngeset void. Void itu digunakan untuk yang namanya ngeset seperti itu. Nah, terus di bawahnya ini ada nih satu blok kode ya. Ini lumayan panjang. Ini saya jelaskan yang atas dulu ini ya, sama ignore mungkin. Jadi di sini ada yang namanya void kelola pendapatan. Void kelola pendapatan ini digunakan untuk apa? Void kelola pendapatan ini digunakan untuk yang namanya mendeklarasikan fungsi ya, untuk menangani yang namanya ya submenu tadi, yaitu pendapatan seperti itu. Sorry ya, gitu. Jadi digunakan untuk menangani submenu pendapatan seperti itu. Nah, terus di bawahnya ini juga ada yang namanya itu adalah yang namanya ini ya, integer pilihan. Terus di sini ada do, itu melakukan yang namanya cout. Cout ini digunakan untuk yang namanya menampilkan ya, menampilkan kelola pendapatan. Disuruh untuk mencetak yang namanya header submenu beserta nilai variabel nama pemain. Terus mencetak daftar opsi menu, menunya itu apa aja. Terus disuruh untuk mencetak yang namanya CIN ya. Ini digunakan untuk membaca input numerik dari konsol atau gampangannya kita itu milih atau ngetikkan pilihan itu apa. Seperti itu. Terus di bawahnya ini ada yang namanya CIN ignore. CIN ignore ini digunakan untuk membersihkan sisa karakter ya, new line dari buffer input seperti itu. Jadi ini digunakan untuk mendeklarasikan gampangannya ya menu awal. Kalau kita lihat di sini, ini kan nanti kita disuruh untuk milih kan. Nah, di bawah sini disuruh milih pilihan, disuruh milih apa? Oh, saya milih yang namanya tambah pendapatan. Oh, satu itu berarti tambah pendapatan. Oh, kalau dua itu ubah pendapatan, kalau tiga itu pendapatan seperti itu. Jadi ini digunakan untuk memberikan pilihan lah, nomor satu, dua, atau tiga seperti itu. Kalau jadi ignore ya digunakan untuk membersihkan. Setelah sudah diinput ya dibersihkan. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya itu adalah if pilihan ya, sama dengan satu, terus ada yang namanya string, nama double nom, ada yang namanya cout ya, untuk yang namanya ini adalah menampilkan ya teks gitu. Jadi di sini dia itu ada yang namanya ini adalah perulangan gitu. Nah, di sini itu perulangan yang mana digunakan untuk yang namanya mendeklarasikan ya, gampangannya nginput yang namanya ini adalah perulangan, apakah dia ini nominal, nama pendapatannya apa, terus nominalnya apa. Kalau belum ada daftar pendapatannya itu sama dengan empty, maka dia itu nanti akan ada yang namanya belum ada pendapatan. Jadi perulangan yang di bawah ini itu tergantung dari user itu mengetikkan apa, apakah satu, dua, atau tiga seperti itu. Nah, kalau user menambahkan satu, ya udah nanti dia akan tambah pendapatan. Jadi nanti namanya apa, nominalnya berapa, nanti maka pendapatan berhasil ditambahkan seperti itu. Sama juga dengan yang namanya ubah,
dan juga hapus seperti itu. Jadi perulangan yang ada di sini itu digunakan untuk yang namanya perulangan. Dia ini menambahkan, mengubah ataupun menghapus yang namanya pendapatan seperti itu. Gitu. Nah, ini ya. Itu jadi dia ini adalah perulangan yang digunakan untuk menambahkan yang namanya pendapatan. Ini perulangan digunakan untuk mendapatkan yang namanya pendapatan. Namanya aja void kelola pendapatan. Seperti itu. Nah, terus di bawahnya sini ini ada nih yang namanya itu adalah virtual string to file string gitu. Di sini ada yang namanya virtual string to file string. Nah, maksudnya apa? Jadi di sini virtual string to file string ini digunakan untuk yang namanya mendeklarasikan fungsi virtual ya. Untuk yang namanya mengubah data objek itu menjadi format string. Jadi data objek tadi atau data objek yang nantinya akan dimasukkan itu nanti dia bisa diubah jadi yang namanya itu adalah string seperti itu. Nah, setelah itu kalau kita lihat di sini di bawahnya ini ada namanya string serialize pendapatan cons. Di sini itu digunakan untuk mendeklarasikan fungsi untuk mengubah yang namanya daftar pendapatan menjadi format string seperti itu. Nah, terus di bawahnya ini juga ada namanya string ya, string stream digunakan untuk membuat yang namanya objek string stream bernama access untuk operasi formatting text seperti itu. Sampai di sini ini nanti dia ditutup gitu. Nah, setelah perulangannya sudah, ini kan perulangan nih untuk menambahkan tadi ya sesuai dengan format soal. Jadi di sini kan dia disuruh yang namanya itu adalah ini ya pendapatan gitu. Jadi dia disuruh untuk menambahkan yang namanya pendapatan. Di sini kan setelah usernya itu input, maka dia itu disuruh untuk menambahkan yang namanya pendapatan ya. Ya tergantung tadi. Jadi menu ini itu digunakan untuk yang namanya ya perulangan untuk menambahkan namanya pendapatan gitu. Nah, di bawahnya ini ada yang namanya itu adalah kelas penyerang. Nah, kita masuk nih ke kelas penyerang. Jadi kan kita masih masuk ya di ranah yang namanya itu adalah ini ya kelas pemain. Jadi kelas pemain itu ada apa aja itu. Nah, setelah orang itu manggil kelas pemain, maka dia akan disuruh untuk menambahkan yang namanya pendapatannya satu, pendapatannya dua, maupun mendapatkan ketiga dan seterusnya. Nah, setelah pendapatannya ini sudah oke, sudah terbuat seperti tadi, berarti step selanjutnya sekarang ini kita itu menurunkan ya kelas utama tadi, yaitu pemain ya, public pemain, kelas pemain tadi kita turunkan ke arah namanya kelas penyerang seperti itu. Nah, di kelas penyerang ini di sini kita itu menambahkan yang namanya adalah integer jumlah goal. Jadi jumlah goalnya itu berapa? Gitu. Tadi kan di atas itu jumlah goalnya belum ada. Nah, jumlah goal itu tadi kita tambahkan di bawah sini. Gitu. Di sini kita juga mendeklarasikan yang namanya itu adalah konstruktor bernama yaitu penyerang. Sama ya, penyerang ini dia itu mewarisi dari public pemain, tapi di sini ditambahkan namanya itu adalah jumlah gol. Gitu. Jadi khusus untuk penyerang ini dia akan ditambahkan yang namanya itu adalah jumlah gol. Gitu. Nah, kalau udah ya udah nanti dia itu void ya tampilkan data pemain. Jadi di override. Jadi yang atas itu di override dengan yang namanya itu adalah ditambahkan jumlah gol ini. Jadi yang atas di override ditambahkan jumlah gol khusus buat yang namanya penyerang gitu. Makanya di sini kita tuh wajib menambahkan yang namanya void, tampilkan yang namanya data pemain. Nah, di bawahnya ini juga sama, ini void ya, set jumlah golnya itu berapa, jumlah gol sama dengan gol gitu. Di bawah naiknya ini juga ada string to file string sama kayak tadi. Konstruktornya di override ya, di override string SS ini apa? Ya ini serial pendapatan, jumlah goal dan juga yang lainnya seperti itu. Jadi di sini ini adalah kelas turunan ya, kelas penyerang, kelas turunan dari kelas pemain yang ada di atas. Gitu. Jadi khusus buat penyerang dia itu ditambahkan namanya itu adalah jumlah goal. Nah, di bawah kelas penyerang ini ada namanya kelas penjaga gawang. Nah, kelas penjaga gawang ini itu berbeda dengan yang namanya kelas penyerang. Kelas penyerang tadi ada yang namanya jumlah gol, sedangkan kelas penjaga gawang di sini itu ada yang namanya jumlah clean sheet.
gitu. Nah, di sini kita juga sama ya, kita membuat namanya konstruktor penjaga gawang dengan menambahkan namanya jumlah clean sheet. Di sini juga sama, di sini di override ya, yang atas ini di override supaya bisa ditambahkan yang namanya jumlah clean sheet. Gitu. Penjaga gawang khusus ya, cout penjaga gawang, maka dia itu akan ditambahkan yang namanya clean sheet, jumlah clean sheet gitu. Di sini juga sama seperti itu. Ini kalau dipilih dua ya. Itu jadi tadi di sini kan string to file string const override string stream ss di atas itu ya. Kalau ss-nya sama dengan satu, maka dia itu akan memanggil ID pemain, nama pemain dan yang lainnya. Jadi gampangannya kalau tadi di inputnya itu dikasih namanya satu, maka dia itu akan memilih yang namanya ini adalah penyerang. Kalau dia itu memilih yang namanya dua, maka dia itu akan memilih yang namanya itu adalah penjaga gawang seperti itu. Jadi ada yang namanya penjaga gawang, ada juga yang namanya penyerang. Kalau penyerang itu adalah jumlah full, kalau penjaga gawang itu adalah jumlah clean sheet. Nah, di bawah sini ini sama, kita membuat yang namanya itulah vektor. Tadi kan kita disuruh untuk ngebuat yang namanya vektor ya, vektor pemain, daftar pemain gitu. Jadi di sini ada yang namanya vektor pemain, daftar pemain, terus ada yang namanya void tambah pemain ya. Gitu. Jadi vektor ini digunakan untuk mengklasifikasikan atau mendeklarasikan vektor global gitu bernama namanya daftar pemain. Jadi dideklarasikan daftar pemain di sini supaya buat menyimpan ya pointer tipe pemain tadi. Jadi pemain-pemain yang ada di atas nanti disimpan di vektor ini. Gitu. Nah, di bawahnya ini ada yang namanya void tambah pemain. Void tambah pemain ini digunakan untuk ya mendeklarasikan fungsi buat yang namanya menambah data. Gitu. Nah, selain itu juga ada yang namanya integer jenis. Di sini ada integer jenis. Ada jenis ya, jenisnya ini apa tadi ya. Jadi 1 sama 2 ini dipanggil di sini dipanggil. Oh, 1 ini penyerang, 2 ini adalah penjaga gawang seperti itu. Nah, ketika dia itu milih 1 ataupun 2, maka dia itu akan menampilkan yang namanya ID pemain. Jadi alurnya tadi ketika user itu memilih yang namanya tambah pemain nanti di bawah, maka di sini kan ada void tambah pemain nih. Jadi kalau user itu memilih yang namanya tambah pemain, maka dia itu akan disuruh untuk memilih yang namanya penyerang atau penjaga gawang gitu. Nah, kalau dia itu memilih penyerang ataupun menjaga gawang, maka dia itu nanti akan disuruh untuk yang namanya menambahkan cin ya, cin ID, disuruh menambahkan ID, nama, kota, dan juga negara gitu. Nah, jika jenisnya itu adalah satu, ini satu, maka dia itu akan menampilkan jumlah kuil. Jadi selain negara dan kawan-kawannya ini, nantinya dia itu akan juga menambahkan namanya jumlah kuil. Itu kalau memilih satu. Kalau memilih dua, berarti dia itu akan menambahkan namanya clean sheet. Kalau selain satu sama dua, berarti jenis tidak valid. Gitu. Nah, di sini juga sama integer jumlah pendapatan gitu. Jadi jumlah pendapatan tadi ya. Jadi setelah sudah apa itu namanya menampilkan ini ngisi ini sama ini tergantung ya apakah penyerang atau penjaga gawang, maka nanti dia disuruh untuk menambahkan yang namanya jumlah pendapatan. Nah, di sini disuruh untuk menambahkan nih berapa jumlah pendapatannya. Nah, variabel jumlah pendapatan akan ditambahkan di sini. Dibuat untuk yang namanya perulangan, for ini perulangan. Nah, pendapatan itu berapa, ini apa, nominalnya berapa. Nah, kalau nanti disimpan terus balik lagi sesuai dengan jumlah pendapatan yang diinputkan gitu. Nah, kalau semuanya sudah berhasil ditambahkan, maka nanti dia itu akan ada yang namanya data pemain berhasil ditambahkan gitu. Jadi void tambah pemain ini adalah menu yang pertama. Gitu. Jadi menu yang pertama void tambah pemain. Nah, ini kita buat tadi tambah pemain. Jadi ketika kita pilih tambah pemain, maka dia itu akan disuruh untuk memilih satu atau dua penyerang. Kalau penyerang itu maka akan ada jumlah full, kalau penjaga gawang maka akan ada namanya jumlah clean sheet. Gitu. Nah, setelah daftar pemain berhasil ditambahkan, kita masuk ke menu yang kedua, yaitu tampilkan semua pemain. Nah, tampilkan semua pemain ya udah. For calls auto pemain, daftar pemain. Jadi daftar pemain yang ada di atas itu nantinya akan ditambahkan semua atau ditampilkan semua. Jika daftar pemainnya itu sama dengan empty atau nggak ada, maka data kosong. Udah itu aja untuk menu yang kedua. Sedangkan menu yang ketiga, ini ada namanya ubah data pemain.
Nah, ubah data pemain di sini disuruh untuk memasukkan yang namanya ID pemain yang akan diubah. Di sini getLine ngambil ID. ID-nya itu berapa sesuai dengan yang dimasukkan. Gitu. Nah, nanti ketika ID-nya ditemukan ya udah nanti dia itu bisa membuat atau mengubah yang namanya ini adalah data pemain sesuai dengan yang di sini. Oh, ada nama, kota, negara, jumlah dan kawan-kawannya. Jadi di sini ada perulangan ya, di perulangan. Kalau dia itu menu 1 masuknya ini, menu 2 masuknya ini, masuknya 3 masuknya ini, 4 masuknya ini dan seterusnya tergantung ya. Dia ini yang ingin diubah itu apa gitu. Dan di sini bisa milih dia itu ingin mengubah apa. Tergantung dari menu yang dimasukkan seperti itu. Nah, kalau sudah berarti nanti perubahan selesai. Nah, jika pemain tidak ditemukan sama dengan ini if tidak ditemukan, maka nanti akan dari sudah namanya data tidak ditemukan gitu. Itu menu yang ketiga yaitu ubah data pemain. Nah, menu yang keempat ini ada yang namanya hapus data pemain. Nah, hapus data pemainnya ini dia berdasarkan yang namanya ID. Jadi di sini string ID manggil ya ID, terus di sini disuruh memasukkan namanya ID pemain yang akan dihapus. Ya ini ID-nya berapa? Terus di sini itu getLine sama ya, memanggil sekaligus memanggil yang diinputkan. Nanti dia itu ngambil ini daftar pemain, begin get ID. Kalau udah ketemu get ID-nya maka disuruh nge-delete. Nanti daftar pemain titik erase gitu. Jadi hapus gitu. Nah, kalau udah data pemain berhasil dihapus. Kalau nggak ada ya udah nanti data tidak ditemukan. Gitu. Itu menu yang keempat. Menu yang kelima ini ada namanya cari pemain sama ya. Cari pemain ini dia itu nanti disuruh untuk memilih. Dia itu berdasarkan apa kriterianya? Apa berdasarkan ID, nama, negara ataupun total pendapatan. Tergantung dia itu milihnya nomor berapa. Gitu. Jika kriteria yang tidak ditemukan maka dia itu data tidak ditemukan. Jadi sama ini perulangannya sama seperti yang ada di atas ini. Sorry, sama yang ada di atas ini. Gitu. Cuma bedanya kalau di sini bisa ngubah, sedangkan kalau di sini ini nggak ada parameter untuk ngubah. Jadi kalau di sini dilihat ya for variable cocok sama dengan false, else, jadi nggak ada yang namanya out apa gitu, check in ngapain gitu. Jadi di sini cuman cari pemain aja. Itu menu yang kelima. Menu yang keenam ini dia simpan ke file. Nah, kita pakai namanya offstream ya, offstream file data pemain.txt. Jadi nanti disimpannya itu adalah data pemain.txt. Gitu. If file is open, maka data berhasil disimpan. Gitu. Jika tidak, maka gagal membuka file untuk menyimpan data. Itu simpan file. Jadi kita pakai yang namanya offstream. Sedangkan untuk yang namanya baca dari file, kita pakai yang namanya ifstream. Ifstream ya, file data pemain.txt. Jadi khusus ya, namanya itu adalah data pemain.txt. Jadi nggak dinamis, ini statik, namanya sama ini. Kalau namanya diubah ya udah, nanti dia itu nggak bisa membaca kira-kira datanya itu yang mana seperti itu. Ini getLine ya, getLine. Ada namanya str, type-nya apa, string, id, kota dan kawan-kawannya. Dan nanti dia akan ini ada pemain baru juga, terus di sini nanti dia akan ditampilkan gitu. Itu ya, itu dari menu 1 sampai menu yang terakhir. Untuk menu yang ke-8 ya udah, menu yang ke-8 ini dia keluar gitu, close ini keluar. Nah, di sini ada namanya integer min, ini min ya. Ketika dijalankan min, nanti int pilihan bisa milih nomor berapa sesuai ya, tambah pemain di atas, tampilkan semua pemain di atas ya, tergantung dari menu yang dipilih itu yang mana. Seperti itu. Oke, mungkin kita akan coba ya untuk melakukan yang namanya percobaan. Kita akan coba untuk compile dan juga run untuk programnya. Oke, kalau gitu langsung aja ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita akan coba untuk compile dan juga run. Oke, kita compile dan juga run. Oke, di sini sudah muncul ya. Jadi sistem manajemen pemain sepak bola ada 8 menu. Kalau kita lihat di sini apakah sesuai di sini ya. Oke, baik. Di sini sistem manajemen pemain sepak bola, pemain tampilkan dan download data. Gitu. Nah, kita coba nih untuk menambahkan yang namanya itu adalah pemain baru. Sesuai dengan yang ada di contoh mungkin ya. Oke, baik. Di sini saya akan pilih terlebih dahulu nomor 1 tambah pemain. Kita pilih apa? Oh, saya ingin memilih yang namanya penyerang misal. Penyerang.
ID-nya misal P01. Nama pemainnya adalah Cristiano Ronaldo. Siu, enggak ya, Cristiano Ronaldo. Nah, kotanya dari mana? Anggap aja namanya apa itu namanya? Port City ya. Port City. Negaranya adalah Portugal. Jumlah golnya anggap aja adalah 5. Jumlah pendapatannya ini ada berapa? Kita ambil ya. Ambil jumlah pendapatannya misal 4. Pendapatan ke-1 misal gaji pokok. Nominalnya adalah 500 miliar ya. Nah, pendapatan yang kedua adalah bonus gol. Bonus gol ini pendapatannya ini adalah 150 juta. Terus bonus sponsor. Bonus sponsornya ini adalah 200 juta. Dan yang terakhir ini adalah bonus kemenangan. Yaitu adalah 500 juta. Oke. Ya udah berhasil ya. Jadi berhasil ditambahkan seperti itu. Nah, kita masuk nih ke menu yang kedua, yaitu tampilkan semua pemain. Kita coba tampilkan semua pemain. Nah, ketika kita klik yang namanya 2, nanti kelihatan penyerangnya. Oh, P01 Cristiano Ronaldo, Port City, Portugal 5, bla 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 bla. Terus totalnya ini berapa? Seperti itu. Jadi mirip ya, dari jam pendapatan juga ada namanya totalnya seperti itu. Nah, mungkin kita akan coba untuk menambahkan namanya penjaga gawang. Tadi kan menyerang nih. Penjaga gawang. ID pemainnya P02. Namanya ini adalah siapa ya? Pogba masa penyerang? Penjaga gawang enggak. Siapa ya? Di Maria. Di Maria. Apa dah? Di City. Saya lihat di City. Negaranya ini adalah England. Jumlah clean sheet-nya ini adalah 18. Jumlah pendapatannya anggap aja 350 juta. Jumlah pendapatannya kita anggap aja di sini ada berapa? 3, oke. 350 juta. Terus di sini ada 120 juta. Terus ya, sorry. Oh, sorry, pendapatan namanya harusnya ya. Yang kedua ini bonus clean sheet 120 juta. Bonus sponsor 100 juta. Gitu. Oh, sorry, 100 juta. Gitu. Kalau kita lihat sini. Ini namanya rada kacau ya. Soalnya tadi saya rada sorry ya. Jadi sini harusnya itu adalah gaji pokok. Saya tadi cara input. Terus yang ini itu adalah nggak ada harusnya. Seperti itu. Ini kelihatan ya gitu. Ini tampilkan semua pemain. Nah, yang ketiga ini adalah ubah data pemain. Nah, saya akan mengubah yang salah tadi. 02. Yang mau saya ubah itu adalah pola pendapatan. Yang saya ubah ini adalah 2, ubah pendapatan. Yang mau saya ubah nomor 1. Nama barunya ini adalah gaji pokok 120 juta. Terus ubah lagi pendapatan yang masih kacau nomor 3. Nomor 3 ini adalah bonus sponsor 1 juta. Gitu. Oke, kalau selesai kita klik selesai aja. Oke, kalau ini udah ya, udah nggak mau kita ubah, kita selesai. Kita coba tampilkan semua data pemain. Nah, ini sudah teredit ya, gitu. Ada menjaga gawang tadi yang semula gaji pokok 120 juta ya, ini diganti gitu. Itu data. Yang keempat ini hapus data. Misal saya mau hapus data adalah Cristiano Ronaldo. Hiu-nya saya hapus gitu. Saya tampilkan nanti dia itu cuma ada namanya P02. Seperti itu. Jadi ya, itu kalau mau hapus data berdasarkan ID. Kalau saya mau cari pemain ya udah tinggal dicari aja berdasarkan apa ID misal P02. Nah, berarti nanti kelihatan di sini.
siapa yang saya cari P02. Itu kalau mau cari yang namanya pemain. Kalau mau saya simpan misal, simpan ke file. Nah, kalau udah berarti data berhasil disimpan dengan format yang namanya file at pemain.txt. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, data pemain.txt. Nah, ini ada data pemain.txt. Kalau kita buka, ini ada seperti ini bentuknya. Gitu. Nah, misal nih, saya itu mau saya baca itu, baca. Ya udah, nanti dia itu data berhasil dibaca. Kenapa? Karena ada file .txt-nya. Seperti itu. Nah, kalau sudah gimana? Ya udah tinggal keluar aja. Dan keluar, enter. Selesai. Seperti itu. Jadi, mungkin kurang lebih seperti itu ya penjelasan dari kodenya dan juga programnya. Jadi sudah ada semua tadi, ada tambah pemain, tampilkan semua pemain, ubah data pemain, hapus data pemain, cari pemain, simpan ke file, baca dari file, dan juga yang 8 adalah keluar dari program. Seperti itu. Oke, mungkin cukup ya, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kurang ya dalam hal apapun itu. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam ya, atau selamat pagi atau selamat siang. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.